Assalamualaikum guys. Semoga sehat-sehat ya guys. Waktu gua duduk di bangku SMA tapi di zaman gue tahun 90-an itu namanya bukan SMA guys, SMU, Sekolah Menengah Umum. Kalau gue lagi break nunggu ekskul akan berlanjut setelah jam sekolah formal, biasa tuh gue nongkrong di warkop depan sekolah gue sama teman-teman gue. Nah, di tahun itu tuh ada beberapa teman gue yang sudah berani atau sudah mulai menghisap tembakau, ngisep rokok gitu ya guys. Bahkan di zaman gue itu ada beberapa sekolah, termasuk teman-teman gue itu sudah gondrong rambutnya ya. Pokoknya tahun 90 itu asik banget sih buat gue sih gitu ya. Zaman-zaman gue itu ya. Ada beberapa teman gue yang sudah gondrong rambutnya, rocker abis lah ya. Terus juga mereka sudah punya kebiasaan merokok gitu. Nah, kalau lagi nongkrong-nongkrong lagi kongko-kongko sama mereka, biasanya tuh mereka suka usil karena gue tuh belum berani untuk merokok waktu itu gitu ya. Karena memang juga pikiran gue ya, gue belum bisa cari uang gitu kan ya. Walaupun kalau sudah bisa cari uang ya gak penting-penting juga rokok gitu. Ada temen gue suka celetuk gitu kan, namanya ceng-cengan itu wajar ya. Sampai sekarang pun udah tua ini gitu masih aja suka ceng-cengan gitu. Tapi gak usah baper lah ya, namanya juga nongkrong ya kan di zona nyaman gitu. Ada teman gue bilang, "Jo, lu gak ngerokok Jo?" gitu. Gue belum sempet jawab, temen gue yang satu lagi udah bilang kalau dia emang gengs nggak rokok, dia tuh biasanya makan sirih tuh kayak nenek-nenek. Kayak kita semua kompak ketawa gitu. Itu asiknya masa-masa SMU, kayak lagunya Chris ya, masa-masa SMU. Nah, emang kalau gue bilang, kata teman gue itu mirih gitu ya. Di rumah itu waktu itu masih ada mbah gue ya. Mbah gue itu dari gue kecil pun dia memang hobinya makan sirih gitu. Kalau gue amatin giginya mbah gue itu dan orang-orang yang suka makan sirih, giginya tuh bagus-bagus deh, awet gitu ya maksud gue gitu. Jarang yang tanggal. Tapi walaupun memang ada yang hitam, ada yang merah gitu giginya, karena memang itu sirih dan teman-temannya dicampur jadi satu, kayak kapurnya, kayak pinangnya gitu kan, kayak apa lagi lah gue nggak ngerti gitu ya di situ tuh. Dan aroma mulut mereka tuh enak gitu ya, orang nyirih gitu kan, ada macam-macam bumbunya di situ gitu ya. Nah, di beberapa provinsi di Indonesia pun sama, ada yang kalau dia welcome gitu ya ke daerahnya, tanda masuk atau tanda persahabatan, tanda mereka kita diterima sebagai tamu mereka, itu ada yang mengharuskan makan sirih guys, pakai pinang. Lo bayangin ya, nggak mau deh. Coba kalau lihat acara Discovery Channel gitu ya, atau acara-acara yang kayak petualangan lah gitu ya. Nah, itu ada di beberapa provinsi Indonesia. Itulah keunikan budayanya Indonesia. Oke guys, bicara masalah daun yang punya banyak manfaat ini, ya enggak? Sirih itu memang punya aroma yang enak gitu ya. Kalau menurut gua asik aja kalau dicium gitu ya. Nah, waktu pandemi melanda dunia gitu ya, terutama di Indonesia, ada yang menyarankan coba deh bikin hand sanitizer, karena waktu itu hand sanitizer sudah limit stok gitu ya, dan harganya juga mahal. Ada yang menyarankan pakai daun sirih, entahlah gua dicampur sama apa, dan ternyata memang sirih itu punya antibakterial gitu ya, itu salah satunya. Nah, kalau misalnya kalian yang punya masalah dengan mata, contohnya gini, kalian yang kerja melulu dengan komputer gitu, yang hobinya baca terus ngegame gitu kan, sampai kena iritasi mata, atau editing nih, kayak gue juga ngedit gitu ya, editor video gitu kan, editor gambar gitu, itu editor yang berhubungan dengan gadget gitu, itu pasti mata itu sering mengalami namanya kelelahan dan sampai iritasi. Nah, gimana sih caranya memanfaatkan daun sirih untuk mengurangi iritasi pada mata kita? Nah, ini ya guys, daun sirih ini guys
Ini cross aja dulu gitu ya, ambil daun sirih yang gede ini, lebar ini, remes-remes gitu, enak kuahnya. Kemudian lo taruh di piring kecil. Oke. Ini ya guys. Nah itu satu lagi deh ya. Nah ini gede juga nih daun sirihnya, lo bisa lo remes-remes juga. Untuk apa? Biar getahnya keluar ya guys, karena ini yang penting. Masak air gas nih, air matang ini rendem aja nih, daun sirih lo rendem. Oh ya, tunggu sampai daun sirih ini atau air rebusan daun sirih ini, air rendaman daun sirih ini adem. Karena kalau masih panas, bukan mata lo iritasi, bengep iya. Oke guys, nah itu untuk masalah iritasi pada mata kita guys. Ada lagi guys manfaat yang lain. Cukup ya guys yang ini ya guys. Nah ingat, tunggu adem baru kompres mata kalian dengan air sirih ini. Tidak terlalu sering ketika kita mengalami yang namanya iritasi pada mata. Oke, karena kalau terlalu sering bisa merusak selaput mata kita. Oke ya guys. Nah untuk masalah yang kedua ya guys, kalau kita punya masalah sariawan atau bau mulut, daun sirih ini juga efektif ya guys, buat obat kumur. Caranya gimana guys? Ya kayak tadi, ambil aja 1 lembar daun sirih, bejek-bejek gitu ya. Tuh ya, kasih lagi air panas. Nah kalau yang ini guys, ketika sudah hangat, ini bisa guys, kalau ada cengkeh bisa kalian campur cengkeh ya guys. Rendaman air sirih ini dicampur dengan cengkeh, diaduk. Setelah hangat dipakai untuk berkumur. Berapa lama ya kita kira-kira di area mulut yang sereno itu kerasa sudah rileks gitu ya. Karena sirih ini bisa mengatasi inflamasi atau peradangan pada mulut yang sakit atau sariawan gitu ya. Nah, beberapa sering sih, pokoknya sampai sariawan kalian sembuh. Oke guys, itu manfaat sirih yang kedua. Nah, gue pernah baca artikel ya, biasanya nih kaum Hawa gitu ya, kaum Hawa itu punya masalah dengan kewanitaan. Ya nggak, problem kewanitaan, misfi. Ya mungkin keputihan kah gitu ya, jadi menyebabkan gatal, mau digaruk takutnya iritasi, nggak digaruk pengennya digaruk gitu ya. Gue so tau banget ya, karena gue baca artikel gitu ya kan. Nah ketika mereka merasakan ketidaknyamanan pada area intim kaum Hawa ini, ada yang menyarankan guys, daun sirih ini direbus guys. Seberapa banyak? Ya mungkin sekitar 5-6 lembar ya. Ini sebanyak ini nih. Atau bisa 10 lembar ya guys. Terus air itu kira-kira bisa sampai 1 liter, 1 sampai 2 liter air. Direbus sampai mendidih. Ingat diremes-remes juga daunnya sampai keluar getahnya. Direbus sampai mendidih. Ketika sudah hangat, bisa untuk membasuh area kewanitaan, ya enggak? Kalau laki boleh enggak? Ada urusan sama laki-laki. Biasanya memang problem wanita itu seperti itu. Ya ada yang sampai kena miom atau kista, jangan sampai lah ya. Karena memang daerah itu sangat sensitif. Jadi perawatannya super sensitif gitu ya. Berapa kali nih kalau yang sedang mengalami yang namanya keputihan, tidak boleh terlalu sering juga. Ya, karena sirih itu takut merusak pH di seputar area misfi. Gitu ya guys ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Bahannya murah dan mudah didapat. Ya kalau tetangga punya sih tinggal minta aja, tinggal petik aja ya. Yang penting izin guys. Jangan lu ngambil begitu aja jadinya nggak berkah. Oke guys, semoga kita dalam keadaan kondisi yang terbaik, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa.
optimalkan doa, tetap semangat, jangan lupa sisihkan waktu untuk berolahraga. Thank you for watching. Klik tombol like, share, and subscribe. Komen, saran, kritik untuk channel A Bejo. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.